Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 1 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah hidup penuh sukacita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang ibu yang sering menderita sakit ya. Jadi ibu ini sering menderita sakit dan sakitnya itu ya mungkin disebut apa ya, multi begitu ya. Jadi banyak sekali. Dia seringkali merasa kepalanya sangat sakit ya. Dia seringkali diserang sakit kepala yang sangat parah ya, kepalanya pening sekali. Juga dia merasa pinggangnya juga menderita sakit, kakinya, tangannya mengalami nyeri yang luar biasa. Dan akhirnya ibu ini pun ya seringkali harus keluar masuk rumah sakit. Dan pada satu hari dia terpaksa harus opname ya, karena sakitnya begitu berat ya, sakit kepala yang menyerang itu begitu parah, sakit pinggangnya juga begitu nyeri, kakinya juga nyeri sehingga tidak bisa berjalan, sehingga terpaksa harus opname di rumah sakit. Dan kemudian anaknya meminta saya untuk memberikan sakramen perminyakan. Dan ketika saya datang ke rumah sakit untuk memberikan sakramen perminyakan, ibu ini bercerita sendiri bahwa penyakit yang dia derita itu sungguh aneh. Sebab berdasarkan hasil tes laboratorium, kelihatannya tidak ada apa-apa ya. Jadi berdasarkan hasil tes laboratorium itu semuanya normal ya. Jadi gula darah normal, kolesterol normal, kreatinin normal, semuanya normal. Tensi juga normal. Ya, jadi pendeknya kalau secara tes laboratorium itu tidak ada masalah. Ya. Tetapi mengapa dia merasakan tubuhnya ini mengalami sakit di banyak bagian tubuhnya ya. Jadi sakit kepala, nyeri di pinggang, di kaki dan tangan. Maka kemudian ya, karena saya sudah cukup berpengalaman ya menghadapi orang-orang yang punya penyakit seperti ini ya, yang istilah psikologisnya atau istilah medisnya itu psikosomatis ya. Jadi psikosomatis ini bukan penyakit yang disebabkan dari luar ya, dari virus, bakteri ya, atau penyakit yang ditularkan dari luar, tetapi penyakit yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu dari jiwanya ya. Jadi psikosomatis ini adalah gejala penyakit fisik yang disebabkan oleh gangguan ya pada kejiwaan ya, atau ya mungkin bahasa gampangnya itu stres ya. Jadi orang karena mengalami stres atau depresi, maka jiwanya pun menjadi tidak seimbang ya, jiwanya menjadi tidak stabil, ya, lalu akhirnya berkembang menjadi penyakit fisik. Nah ini yang disebut dengan psikosomatis. Maka saya pun lalu bertanya kepada ibu ini ya, karena menurut tes laboratorium semuanya normal ya. Maka saya pun kemudian bertanya, apakah ibu dalam hidup ini ada dendam ya, ada kebencian terhadap seseorang. Dan ibu ini lalu dia merasa terkejut ya. Loh, Romo kok bisa tahu kalau saya ini punya dendam yang luar biasa terhadap teman saya. Lalu dia pun bercerita ya bahwa dia dulu punya bisnis ya. Dia join dengan temannya, dengan sahabatnya. Sahabat sejak kecil untuk membangun sebuah usaha. Dan rupanya ya sahabatnya ini orangnya tidak jujur ya, sehingga kemudian di tengah jalan
ia menggelapkan uang perusahaan itu dan kemudian kabur entah kemana ya. Sampai hari ini tidak diketahui rimbanya ya sahabatnya ini dengan membawa uang sekitar 5M ya, 5 miliar. Dan rupanya ini yang membuat ibu ini sakit hati, lalu benci dan sangat dendam dengan teman bisnisnya ini atau sahabatnya ini ya. Dan maka saya pun kemudian berkata kepada ibu ini, rupanya itulah sumber dari penyakit ibu ya. Jadi inilah yang disebut dengan psikosomatis ya. Jadi ibu meskipun hasil tes laboratorium normal, tapi ibu menderita berbagai macam penyakit ya, yang membuat tubuh ibu menderita sakit yang luar biasa. Sebenarnya obatnya itu sangat gampang ya. Ibu harus mengampuni ya, ibu harus mengampuni, memaafkan sahabat ibu yang sudah membawa lari uang ibu yang begitu banyak itu. Ya tidak ada jalan lain ya. Ibu harus mengampuni. Lalu ibu ini pun sempat protes gitu ya. Oh ya Romo enak aja ngomong saya harus mengampuni, memaafkan. Karena Romo nggak mengalami. Saya ini Romo, saya yang mengalami sendiri. Usaha yang saya bangun dengan susah payah, tiba-tiba bangkrut ya, karena uang perusahaan yang begitu banyak dibawa lari oleh teman saya. Itu nggak gampang Romo untuk mengampuni orang seperti itu. Lalu saya pun berkata, ya Bu, saya juga bisa mengerti, saya juga bisa memahami ya, mengampuni, memaafkan itu bukanlah perkara yang gampang, bukanlah perkara yang mudah. Tapi ya hanya itulah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan ibu ya. Maka kalau memang hari ini belum bisa, belum sanggup, ya sebagai orang beriman kita harus percaya pada kekuatan Tuhan ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ya pasti tidak bisa, pasti tidak sanggup. Tetapi kalau ibu mau berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan, cepat atau lambat ibu pasti bisa mengampuni sahabat ibu. Karena toh untuk apa ibu terus memikirkan uang 5 miliar itu? Saya yakin ya, kemungkinan besar tidak akan kembali lagi ya, karena sekarang teman ibu itu di mana kita juga nggak tahu ya, nggak tahu rimbanya, entah kabur ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, kita nggak tahu ya. Dan kalau ibu terus memikirkan uang 5 miliar itu yang rasanya tidak akan bisa kembali lagi, ya ini sama saja ibu ini ya menyakiti diri ibu sendiri dan lama-lama bisa semakin parah ya, mungkin bisa stroke ya, lalu kemudian semakin parah ya, dan bahkan bukan tidak mungkin ya akan mengarah pada kematian ya. Jadi kalau ibu mau ya, nasihat saya ampunilah, maafkanlah sahabat ibu itu dan semoga ibu bisa segera sembuh. Dan memang Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan ya, saya bersyukur ibu ini mau mendengarkan nasihat saya ya, setelah berproses mengolah batin, mengolah hidupnya dalam waktu yang tidak singkat ya, dalam waktu yang panjang ya, bahkan mungkin berbulan-bulan. Akhirnya ibu ini bisa memaafkan dan bisa melenyapkan kebencian dan dendam dari hatinya terhadap sahabatnya ini. Dan akhirnya ibu itu mengakui kebenaran dari nasihat saya ya. Sekarang ibu itu sudah sehat ya, sudah nggak ada lagi sakit penyakit ya, dan bisa beraktivitas dengan normal, dengan baik seperti sedia kala. Nah ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
mengampuni atau memaafkan sesama yang bersalah kepada kita itu adalah kehendak Tuhan. Ya, sampai kapanpun, ya sampai hari kiamat, itu kalau ditanya mana yang dikehendaki oleh Tuhan, dendam atau mengampuni, ya, membenci atau mencintai. Ya, tentu kita semua tahu pasti yang dikehendaki oleh Tuhan adalah mengampuni dan mencintai. Ya. Tidak mungkin Tuhan itu memilih, ya, manusia untuk membenci, ya, atau dendam pada sesamanya. Tuhan pasti selalu menginginkan manusia ini untuk saling mencintai dan saling mengampuni. Itulah ajaran iman kita yang tidak akan mungkin berubah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus bersabda, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Orang yang mau taat, orang yang mau hidup berdasarkan kehendak Allah, yaitu di dalam kasih dan pengampunan, ia pasti akan memiliki hidup yang kekal. Artinya hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebaliknya, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Barang siapa tidak taat pada kehendak Allah untuk hidup di dalam kasih dan pengampunan, ia pasti tidak akan bisa melihat hidup. Ya, artinya ia pasti tidak akan bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidupnya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita boleh tahu bahwa kunci dari kebahagiaan hidup kita, kunci dari damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan tidak lain adalah saling mencintai dan saling mengampuni. Maka mari, ya, dengan bantuan kekuatan dari Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih. Kita berjuang mengampuni siapa saja yang telah melukai hati kita, telah menyakiti hati kita. Mari kita ampuni, kita maafkan. Mari kita lepas bebas dari segala dendam dan kebencian. Dan kiranya sukacita dan damai sejahtera pasti akan selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.